Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya perwakilan dari Institut Pangeran Dharma Kusuma. Di sini saya akan memaparkan materi atau pembahasan mengenai digital marketing ya, dengan tema menyusun strategi pemasaran unggul untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Nah, untuk tabel of content yang akan saya bahas pada pembahasan materi ini, yang pertama yaitu mengenai apa itu digital marketing, kemudian kenapa harus digital marketing, dan yang terakhir mengenai strategi ataupun konten strategi dari digital marketing itu sendiri. Nah, di sini ada kondisi terkini mengenai UMKM, bisa dilihat ya. Ini adalah data yang saya dapat dari Kemenkop UKM ya pada tahun 2020. Untuk UMKM yang tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya ini sekitar 94% ya. Kemudian UMKM yang sudah digital mencapai 21%. Kemudian UMKM yang tidak menggunakan internet sama sekali ada 90% ya. Nah, kemudian untuk penggunaan e-commerce di Indonesia ada sekitar 129 juta, dan pertumbuhan transaksi di e-commerce per tahunnya itu mencapai 26,6%, dan transaksinya mencapai 266 triliun. Dan ada 9,4 juta UMKM yang sudah go online. Jadi tantangan para pelaku UMKM ya selama pandemi COVID-19 itu yang pertama mengenai literasi digital UMKM itu masih rendah. Kemudian kapasitas produksi juga masih kecil. Kemudian kualitas produksi belum konsisten atau cenderung rendah. Dan yang terakhir yang paling banyak dialami oleh para pelaku UMKM memang yang terakhir ini ya, akses pasar belum optimal seperti itu. Selanjutnya di sini perlu teman-teman ketahui dan rekan-rekan juga ya, bahwa pengguna internet di seluruh dunia ini mencapai 4,54 miliar. Kemudian untuk pengguna sosial media juga sama ya, di tahun yang sama di 2020 mencapai 3,8 miliar. Kemudian rata-rata waktu dalam penggunaan internet ya di seluruh dunia itu 6 jam 43 menit. Nah, untuk Indonesia sendiri pertumbuhan internet ya ini ada di posisi ke-13 di Indonesia ini, jadi ada di posisi ke-13. Kemudian untuk penggunaan internet sehari-hari ya, dalam penggunaan internet spend waktunya ini di Indonesia atau masyarakat Indonesia itu adalah 7 jam 59 menit ya. Jadi ini beda 1 jam lebih ya antara spend waktu penggunaan internet di seluruh dunia dan di Indonesia. Jadi fantastis ya, di Indonesia ini sampai hampir 8 jam loh masyarakat kita itu banyak menggunakan internet seperti itu. Nah, di sini ada potensi ekonomi digital di Indonesia. Nah, ini adalah kondisi ekonomi digital di Indonesia pasca pandemi. Itu pengguna internet jasa baru ada 37%. Kemudian konsumen yang masih tetap memanfaatkan digital ada 93%. Kemudian penggunaan online-nya sendiri per jam atau per hari itu 4,3 sampai 4,7. Nah, untuk dampak dalam transaksi e-commerce ya atau perubahan perilaku konsumen di Indonesia ini ada dampaknya juga ya, dari sisi penjualan di e-commerce mencapai 36 triliun. Kemudian transaksi hariannya itu 4,8 juta dan konsumen baru mencapai 51% ya. Kemudian permintaan melonjak 5 sampai 10. Oke, nah selanjutnya di sini ada media consumption. Yang sebelumnya kita itu pakai majalah, iklannya juga pakai spanduk, dengerin musik pakai radio, kemudian nonton TV gitu ya, masih nonton TV. Sekarang sudah beralih, yang tadinya nyari resep kue itu di majalah, kita bisa lihat di YouTube, bahkan di TikTok ataupun di IG juga sudah ada. Nah, untuk yang iklan ya, slogan ya, masih pasang spanduk gitu ya, kita sudah beralih misalkan iklannya pakai Google Ads, Facebook Ads. Jadi targetnya itu sudah bisa kita ketahui gitu, kita targetnya siapa sih gitu ya. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kebanyakan yang nonton iklan kita itu range usianya segini gitu. Beda lain halnya kalau kita masih pasang spanduk, kita kan nggak tahu gitu, yang ngelihat itu siapa aja gitu. Nah, kemudian ada radio, yang sebelumnya kita dengerin musik di radio, kita udah ganti di Spotify atau YouTube
ya, seperti itu. Kemudian yang tadinya masih nonton TV sekarang sudah beralih ke Netflix ataupun ke aplikasi seperti WeTV atau video atau bahkan Disney seperti itu ya, atau bisa juga di YouTube. Kita masuk ke digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Jadi digital marketing adalah komponen pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital berbasis internet dan online untuk mempromosikan produk ataupun jasa mereka, seperti itu. Nah, di sini ada online consumer journey. Jadi ada tahapannya dari sisi awareness, consideration, conversation, dan loyalty. Jadi di mana ada perjalanan dari seorang konsumen ya saat pertama kali mengenal sebuah brand atau produk ataupun jasa sampai mereka ke tahap lebih mengenal produk tersebut. Kemudian mereka akan membeli produk tersebut dan menjadi loyal terhadap brand tersebut ya, seperti itu. Jadi misalkan contoh ada konsumen nih yang mau mencari produk, contohnya misalkan mau beli tas gitu ya, kita mau cari dulu nih referensi tas itu apa aja sih referensi tas yang bagus gitu, misalkan dari sisi awareness. Kemudian dari sisi consideration, kalau sudah tahu tasnya, kita kan sudah menentukan nih pilihannya mau yang mana gitu beli tasnya. Nah kemudian kalau sudah sampai di conversion, kita akan membeli tas tersebut gitu kan. Kalau sudah membeli pastinya kita akan loyal, entah itu kita akan menyampaikan misalkan ke keluarga kita atau teman-teman kita, beli tasnya di sini aja gitu, atau misalkan kita karena puas dengan kualitas tas tersebut, kita beli lagi tas tersebut dengan model yang berbeda, simpelnya seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada kenapa sih harus digital marketing ya? Kenapa harus digital marketing? Yang pertama itu ada diaper targeted ya. Jadi mencari pelanggan yang spesifik gitu ya, jadi jelas targetnya. Kemudian yang kedua yaitu measurable, jadi semua data-datanya itu bisa terdokumentasikan. Nah dari sini kita bisa menganalisa dan mengevaluasi ya, kalau kitanya itu seorang pembisnis, kita bisa menentukan target atau kita bisa meninjau target kita itu seperti apa sih gitu ya. Nah kemudian ada dari sisi interaktif. Jadi kalau kita menggunakan digital marketing, kita bisa interaktif langsung dengan konsumennya, entah itu dari misalkan dari komen atau testimoni gitu ya, kita bisa jawab langsung dan kita bisa tahu konsumen tuh sukanya apa sih gitu dan nggak sukanya apa gitu. Dari situ juga kita bisa tahu. Nah kemudian ada cost efektif. Cost efektif di sini maksudnya jadi kita bisa spending budgetnya itu berapa sih kira-kira kalau misalkan kita iklan di sini gitu ya. Jadi pengeluarannya itu bisa kita atur gitu ya, biayanya itu jadi lebih mahal atau jadi lebih murah gitu, dan kita bisa tentukan atau kita juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan, mau berapa banyak sih, mau berapa banyak target yang mau kita dapat kayak gitu. Jadi costnya itu efektif, seperti itu simpelnya ya. Nah selanjutnya di sini akan bahas mengenai strategi ataupun konten strategi. Oke, nah di sini ada strategi ya, pemilihan proses strategi ya. Ini saya sudah buatkan alurnya. Yang pertama itu kita harus punya data dulu. Nah, data ini kita bisa dapat dari mana? Dari analisis faktor eksternal ataupun internal, atau bisa melihat dari profil ya, atau profil pesaingnya itu seperti apa, itu juga bisa kita lihat dari situ. Kemudian untuk tools yang kita pakai ya, strategi atau toolsnya itu bisa pakai SWOT, metrik, dan strategi sampai dengan matrix space. Nah kalau kita sudah menentukan, kita akan buat pengambilan keputusannya itu seperti apa. Di sini ada cara bagaimana kita membuat digital marketing. Nah ini ada campaign strateginya. Yang pertama itu siapa sih target yang mau kita tuju itu. Kalau kita jawabnya itu semuanya, wah luar biasa gitu ya, itu adalah jawaban yang tidak dipikirkan gitu ya. Kalau target kita semuanya dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia gitu ya, itu kan wow cukup banyak. Berarti kan pastinya strategi yang kita pakai itu kan beda-beda gitu ya, nggak mungkin sama. Misalkan contoh kita jualan produk A gitu ya, kita jualnya ke
wanita karir ya, yang satunya ke wanita karir atau ibu-ibu muda, dan yang satunya ke lansia. Pastinya kan strategi yang kita pakai itu berbeda. Mungkin dari sisi misalkan contoh untuk digital marketing. Nah mungkin yang orang tua itu nggak mungkin menggunakan bahkan lansia nggak mungkin menggunakan sosmed gitu ya, bisa jadi dia bakalan beli di toko langsung gitu. Beda lagi lain halnya dengan wanita karir atau ibu-ibu muda, dia pasti menggunakan sosmed kayak gitu ya. Nah kemudian di sini ada siapa itu bisa dari sisi awareness, consideration, conversation, loyalty. Nah untuk tahapan-tahapan ini kita boleh melakukan semua tahapan, tapi kita harus menentukan jangka waktunya. Misalkan contoh dari sisi awareness, biar orang itu tahu brand kita dulu, tahu produk kita dulu gitu ya. Nah kita bikin dulu strateginya itu dari sisi awareness, misalkan contoh 1 bulan. Kemudian kita kalau sudah dari sisi awareness 1 bulan, kita bikin lagi dari sisi consideration, kemudian conversation, dan loyalitasnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi bertahap, jangan keseluruhannya. Kemudian kalau kita sudah menentukan ternyata target kita itu wanita karir gitu ya. Nah, berarti segmennya itu di mana nih wanita karir itu, misalkan contoh komunitasnya itu apa, kemudian media yang mereka baca itu apa aja sih gitu. Kayak gitu, bisa dari situ. Nah, pastinya juga berbeda kan dengan lansia gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sisi misalkan demografinya, lokasinya, atau yang tadi saya sampaikan di awal mengenai media consumptionnya itu apa gitu ya. Misalkan oh ternyata wanita karir sukanya baca website gitu, misalkan ada website tentang atau artikel gitu, work life balance gitu ya, nanti kita bisa pasang iklan di situ gitu. Pertama kita menjelaskan mengenai work life balance dulu seperti apa, atau kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari si konsumen itu sendiri ya, seperti itu. Yang ketiga ini mengenai channelnya atau KPI-nya ya, kita mau buat iklannya itu di mana sih gitu ya, mau promosiin produk kita tuh pakai apa gitu, lewat digital marketing, apa pakai Facebook Ads gitu ya, atau misalkan website, atau bisa jadi di sosial media yang lain gitu ya. Nah itu kita tentukan gitu kan. Ada selanjutnya ada digital marketing strategi ya, contohnya itu seperti apa yang tadi itu saya contohkan ya, ini sudah saya buat. Nah di sini contohnya ada healthy instant noodles ya, ini adalah produk lunch ya, ini saya contohkan dari objective awareness-nya dulu ya, biar orang tuh tahu brand kita itu apa sih gitu ya. Apa sih brand kita? Oh ternyata brand kita itu mie instan tapi dia itu sehat. Nah ini segmen pasarnya tuh mau ke siapa gitu ya. Nah di sini sudah saya tentukan segmen pasarnya itu untuk range usia dari 21 sampai 25 tahun. Mereka itu anak kuliahan gitu ya, baru jadi mahasiswa, ataupun dia baru pertama kali kerja. Nah pastinya kan mereka ini dia itu peduli dengan yang namanya healthy lifestyle seperti itu, dan aktif gitu ya di sosial media. Nah untuk pemilihan alat atau channelnya ini ya, dari search marketing bisa menggunakan blog gitu ya, kita buat blog atau website juga boleh gitu ya, mengenai misalkan kita bikin artikel di blog itu mengenai apa namanya healthy lifestyle gitu ya. Kemudian juga untuk sosial media organik kita bisa pakai Instagram, Twitter, TikTok ya. Kemudian atau paid ads gitu ya, Instagram ads atau YouTube ads, atau bahkan kita bisa menggunakan influencer marketing kayak vlogger-vlogger gitu ya, untuk mereview produk kita. Seperti itu. Nah, di sini saya contohkan untuk mengukur kampanyenya atau set budget dari KPI. Contoh di sini ada iklan yoga internasional ya di Facebook ya. Jadi free 1 bulan gitu ya, khusus hari ini gitu ya. Nah, di sini dari sisi objektif ya, awareness tadi, traffic kita budgetnya itu adalah 100 juta ya. Contoh budget kita iklankan produk kita misalkan di Facebook itu 100 juta. Nah kita mau klik drop rate-nya berapa gitu, impression-nya mau berapa gitu dari 100 juta. Oh misalkan mau 100%, sorry, mau 1% aja. Nah untuk 1% ini cost per kliknya itu berapa, misalkan 1 kali orang mengeklik iklan kita yang ada di Facebook itu costnya misalkan 1.000 gitu ya. Nah target dari yang tadi kita siapkan itu ya, impression yang tadi itu 1% kan.
Nah, karena budgetnya itu 100 juta dan target kita itu 1%, berarti apa namanya, 100 klik ya, 100.000 klik ya. Jadi impressionnya itu 100.000 klik kali 100 sama dengan 10 juta impression, seperti itu. Jadi budget yang kita keluarkan itu 10 juta. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan digital marketing. Kita bisa menyesuaikan ya, jadi costnya itu efektif sesuai dengan budget kita, seperti itu. Apa sih perbedaannya jualan offline dan jualan online? Nah, untuk perbedaan dari jualan offline dan juga online itu, yang pertama pastinya kalau jualan offline kita membutuhkan modal yang besar. Contohnya kita membuat ruko itu kan pasti butuh modal ya, membuat toko atau bangunan ya, itu kan pasti butuh modal besar, ataupun sewa tokonya. Kalau kita jualan online itu kan cukup membuat akun saja gitu ya, modal juga relatif efisien gitu ya, hanya membuat akun saja. Nah, kemudian jangkauan pasarnya itu terbatas, mungkin hanya di di area situ saja ya. Bisa jadi ada persaingan ya di area tersebut gitu ya. Tapi balik lagi, tergantung areanya itu di mana, seperti itu, dan jualannya itu apa, produknya itu apa ya. Nah, kalau di online memang persaingannya itu tinggi. Nah, dari sini kita bisa makanya kita itu harus dan perlu paham yang namanya copywriting gitu ya, kalau kita jualan di online. Nah, kalau jualan offline itu kan tidak memerlukan waktu pengiriman, lain halnya dengan jualan online, pastinya perlu jasa pengiriman gitu ya. Gimana sih nih jasa pengirimannya? Misalkan pengirimannya itu cepat, gratis ongkir gitu, pengirimannya itu aman gitu ya, rapih dan aman gitu ya, itu bisa jadi seperti itu online. Nah, kemudian kalau offline mungkin bisa melihat barang secara langsung, tapi ini kita bisa antisipasi dengan perlu paham yang namanya copywriting ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau jualan offline itu waktu penjualan juga terbatas, kalau di online itu kan waktu penjualan fleksibel ya, bisa 24 jam gitu kan. Nah, jadi gimana sih caranya kiat sukses dalam jualan online? Yang pertama, respon harus berkualitas ya, responsif dan ramah. Misalkan kalau kita jualannya itu lewat sosial media, terus atau e-commerce gitu ya. Nah, misalkan ada chat dari pembeli, kita harus responnya cepat gitu, ramah gitu. Jangan misalkan ada chat masuk baru dibalas 1 jam kemudian atau lama, wah itu konsumennya bisa kabur duluan. Nah, kemudian untuk jasa pengiriman juga harus cepat dan juga murah. Ini bisa diantisipasi dengan misalkan gratis ongkir, pengiriman cepat gitu ya, nggak nunggu lama gitu, paket udah datang gitu kan. Itu gimana ya, konsumen kan suka kayak gitu. Nah, kemudian dari kualitas produknya juga baik, atau bisa jadi produk yang kita jual itu sesuai dan sama persis, sama banget dengan deskripsinya. Itu kan pelanggan itu bisa tertarik ya, ini sesuai dengan deskripsi gitu ya, barang kita atau produk kita gitu kan. Nah, kemudian juga pengiriman itu yang aman, rapi gitu ya, kayak bubble wrap gitu ya, tebel gitu misalkan. Nah, kemudian layanan purna jual, dan yang paling jadi pembeda ya agar kita bisa lebih sukses ini adalah ada database pembeli. Dari situ kita bisa evaluasi gitu ya. Nah, pembahasan yang saya paparkan kali ini ada satu quotes ya. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah insight dan wawasan teman-teman dalam menggunakan digital marketing. Saya Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.